Kami dari kelompok 3 akan memberikan video tutorial cara pembuatan makalah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Maulana Andra dengan NIM 412242 4110287. Dan saya Siska Imelia dengan NIM 4122 4241 10222. Dan saya Suci Ramadhani dengan NIM 4122 4241 10228. Dan saya terakhir adalah Selvi Putra Firmasa dengan NIM 4122 4241 10254. Sebelum membuat sampul, kita atur terlebih dahulu margin, terus tekan layout, cari menu margin, lalu atur atas 4 cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm, bawah 3 cm. Lalu langkah selanjutnya kita atur terlebih dahulu font menjadi Times New Roman, lalu atur ukuran teks menjadi 16. Siapkan judul yang telah disiapkan sebelumnya, lalu ketik judul. Lalu Ctrl A, bold terlebih dahulu judulnya, lalu posisikan di tengah. Untuk membuat logo, copy paste logo yang telah disiapkan, lalu atur ukuran logo menjadi 5 cm. Posisikan logo supaya di tengah dengan klik tombol position, pilih yang berada di tengah. Kemudian copy nama anggota kelompok, lalu paste. Setelah dipaste, blok teks atur menjadi di tengah dan bold. Tambahkan Universitas Winaya Mukti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2024. Kemudian blok, lalu bold teks atur ke tengah. Nah, langkah selanjutnya untuk membuat daftar isi, kita ketik Ctrl Enter untuk membuat page baru, lalu atur terlebih dahulu font menjadi Times New Roman, atur ukuran font menjadi 12, bold terlebih dahulu font, selanjutnya ketik daftar isi. Untuk merubah posisi daftar isi menjadi di tengah, kita blok terlebih dahulu yang telah diketik tadi, lalu Ctrl E. Untuk menambah page selanjutnya, kita ketik Ctrl Enter. Untuk membuat bab 1, kita atur menjadi heading 1, lalu atur format font menjadi Times New Roman, ukuran font menjadi 12, lalu kita ketik bab 1. Setelah itu, kita blok.
lalu bold, dan untuk mengatur menjadi di tengah, kita ketik Ctrl E. Untuk bagian submateri, kita atur menjadi heading 2, lalu kita ketik pendahuluan. Setelah kita ketik, blok yang kita telah ketik tadi dan rubah menjadi Times New Roman, lalu bold. Setelah di bold, kita ubah warna font menjadi automatic. Untuk submateri berikutnya, kita akan lakukan hal yang sama seperti yang telah kita buat tadi. Atur menjadi heading 2, lalu ketik latar belakang. Setelah kita ketik, blok latar belakang, lalu rubah menjadi Times New Roman dan bold. Setelah itu rubah warna font menjadi automatic. Untuk bab 2, kita akan ulangi langkah-langkah seperti kita membuat halaman di bab pertama tadi. Atur menjadi heading 2, lalu setelah kita atur menjadi heading 2, kita ketik landasan teori. Lalu kita blok, ubah menjadi Times New Roman, dan kita bold. Untuk submateri berikutnya, kita ulangi langkah tersebut. Klik heading 2, lalu ketik kerangka berpikir. Lalu kita blok, ubah font menjadi Times New Roman, lalu di bold. Ubah warna menjadi automatic. Untuk isi materi bab 1 dan bab 2, kita akan memasukkan materi yang telah kita siapkan sebelumnya dengan cara copy paste dari materi yang telah kita buat. Di sini, kami menggunakan materi tentang laporan dari penjualan laptop. Atur paragraf sedemikian rupa agar terlihat rapih, lalu rapihkan paragraf.
Nah, di sini aku mau bikin kata pengantarnya. Ini aku atur dulu ke heading 1. Terus ubah fontnya ke Times New Roman. Ini aku blok kata pengantarnya. Terus sesuaiin aja jadi di tengah. Untuk ukurannya itu ukuran 16. Untuk isi kata pengantarnya itu ukuran fontnya jadi ke 12. Nah, di sini aku mau bikin tabel laporan penjualan. Kita masuk dulu ke insert, masuk ke pictures, tambahin logonya universitas kita masing-masing. Aku di sini lagi ngatur dulu si logonya, penempatan logonya. Terus masuk lagi ke insert, atur ukuran fontnya. Aku di sini pakai ukuran 11. Fontnya itu yang Times New Roman. Nah, di sini aku Ctrl B supaya si laporan penjualannya itu di bold ya. Untuk yang tulisan Jalan Angkasa, aku matiin si Ctrl B-nya. Jadi Ctrl B itu cuman buat laporan penjualannya aja. Nah, untuk yang simbol teleponnya itu kita masuk ke insert, terus kita masuk ke simbol, cari simbol teleponnya. Untuk simbol yang faxnya aku pakai masih di insert di icon. Kita ketik aja pencariannya itu telepon atau phone, nanti ada langsung muncul. Terus kita sesuaiin aja ukuran si simbolnya itu sama yang kita mau. Lalu untuk pembuatan garisnya, di sini aku pakai shortcut. Shortcutnya itu tinggal enter, terus pagar 3 kali, langsung enter lagi, itu otomatis langsung membuat garis tebalnya. Nah, untuk tabelnya kita masuk ke insert, terus masuk ke table, kita pilih ke kanannya itu 4, ke bawahnya 5. Terus masuk ke tabel design. Aku pakai yang warna abu. Terus ini aku di bold semua tabelnya, pakai Ctrl B supaya tulisannya itu bold semua. Nah, di sini aku mau bikin text box. Kita masuk dulu ke insert, masuk ke shapes, nanti ada yang kotak, kita pencet itu, pilih itu, terus kita masuk ke text direction. Aku pilihnya ini yang vertikal ya, karena disuruhnya itu yang vertikal. Nah, untuk isian text box-nya itu kita bebas aja. Di sini aku ngetik bebas.
Nah, untuk si isi tabelnya itu, ini kebetulan aku lagi bikinnya laporan penjualan mobil. Terus ini aku blok dulu semua tabelnya buat ngehilangin garis-garis di semua yang ada di tabel. Sesudah itu aku di sini mau bikin, kita masuk dulu ke insert, terus masuk ke shapes. Pilih aja yang lonjong. Terus aku ini tarik masuk ke shape outline, di shape format. Sesudah itu kita masuk ke shape outlet lagi. Terus kita masuk ke edit point. Ini tarik aja ujungnya supaya kayak anak panah gitu loh. Terus ini aku masuk lagi ke shape effect supaya memberikan efek 3 dimensi atau 3D. Nah, di sini tinggal isi aja. Aku di sini lagi ngatur fontnya jadi Times New Roman. Untuk langkah terakhir yang akan kita kerjakan adalah membuat daftar isi. Untuk membuat daftar isi, kita klik reference, lalu cari table of content, lalu pilih konten yang pertama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.